Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2022. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas-tugas mata kuliah Psikologi Abnormal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rasimin MPD, Bapak Ruli Andiaksa SPD MPD, Bapak Muhammad Pediansyah SPD MPD Konf. Nah, sejarah psikologi abnormal, keyakinan masyarakat terhadap hal yang bersifat supranatural seperti setan dan roh jahat sangat mendominasi. Psikologi abnormal sendiri sering dianggap sebagai tanda-tanda kemasukan roh jahat. Di masa modern, pandangan masyarakat telah berganti kepada keyakinan, nalar, dan pengetahuan. Dalam budaya kita sendiri, perilaku abnormal itu sendiri telah dipandang sebagai hasil dari fisik dan psikologi, bukan berasal dari kerasukan setan. Nah, dalam pengertian psikologi abnormal, menurut Eva Latifah 2017, kata psikologi berasal dari dua kata, yaitu psi dan berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Psikologi sering diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kejiwaan. Nah, adapun ruang lingkup psikologi abnormal, yang pertama yaitu kajian terapi, yang kedua kajian medis, yang ketiga kajian pendidikan. Nah, di sini ada juga tujuan dan manfaat mempelajari psikologi abnormal. Manfaat dari kita mempelajari psikologi abnormal yaitu kita akan lebih mudah mengetahui mengenai psikologi abnormal, jenisnya, gejala, penyebab, dan penanganan yang dapat diberikan. Nah, tujuan mempelajari psikologi abnormal yaitu dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang sebab belut kelainan jiwa atau jenis, gejala, penyebab, dan cara mencegahnya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kondisi normal dan abnormal. Normal adalah keadaan sehat dalam hal fungsi keseluruhan, sedangkan abnormal adalah penyimpangan yang normal atau tidak biasa terjadi. Perilaku normal adalah perilaku adekuat atau serasi dan tepat yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Nah, sedangkan perilaku abnormal adalah sikap hidup yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat seseorang berada sehingga tercapai relasi interpersonal yang memuaskan. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian tingkah laku abnormal. Tingkah laku abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Perilaku abnormal itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tingkah laku dan abnormal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkah laku adalah sikap seseorang manusia, sedangkan abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi atau menyimpang dari kondisi rata-rata. Nah, adapun faktor penyebab tingkah laku abnormal yaitu pertama, faktor-faktor psikobiologis, biasanya akibat dari riwayat genetik keluarga seperti retardasi mental, autisme, kanak-kanakan, gangguan perilaku, gangguan bipolar. Nah, yang kedua, abnormalitas struktur otak. Penelitian menemukan adanya abnormalitas struktur otak dan perubahan neurotransmitter kanak-kanakan, gangguan perilaku, gangguan bipolar. Nah, yang kedua, abnormalitas struktur otak. Penelitian menemukan adanya abnormalitas struktur otak dan perubahan neurotransmitter pada pasien yang menderita autisme. Yang ketiga, pengaruh prenatal seperti infeksi maternal, kurangnya perawatan prenatal, dan ibu yang menyalahgunakan zat, semuanya dapat menyebabkan abnormalitas. Nah, materi selanjutnya adalah definisi stres. Menurut Hanselgi dalam Anto 2015 menyatakan bahwa stres merupakan respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban atasnya. Jadi, seorang dapat dikatakan stres apabila ia dapat menilai
kepadanya sehingga tubuhnya akan merespon ketidakmampuan itu yang berakibat yang pada sikap orang tersebut. Adapun 3 sumber yang dapat memicu kehadiran stres adalah yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor organisasi, yang ketiga faktor pribadi. Nah, sumber stres. Stres dapat terjadi karena berbagai faktor atau sumber yang muncul dari dalam diri ataupun luar diri individu. Lengkapnya yang berbeda atau diversity. Sesuai dengan karakteristik individu, maka responnya berbeda untuk setiap orang. Seseorang yang mengalami stres dapat mengalami perubahan yang terjadi. Menurut Gary Cooper dan Alison Straw 2015 mengumumkan gejala stres dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, fisik, yaitu napas memburu, mulut dan tenggorokan kering, tangan lembab, merasa panas. Yang kedua adalah perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, salah paham, tidak berdaya, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat. Yang ketiga, watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati yang berlebihan, menjadi panik, kurang percaya, dan pendidikan. Nah, pengertian fobia. Fobia atau gangguan anxietas fobia adalah rasa ketakutan yang berlebihan pada suatu hal atau fenomena. Fobia dapat menghambat kehidupan yang menghadapinya. Perasaan takut seseorang mengidap fobia sulit dimengerti dikarenakan perasaan takut tersebut adalah perasaan takut yang tidak realistik. Nah, selanjutnya gangguan panik. Panik berasal dari kata pan, yaitu nama dewa Yunani yang tinggal di pegunungan dan hutan serta mempunyai tingkah laku yang sulit diramalkan. Riwayat gangguan panik ini berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Jacob Mendes da Costa pada tahun 1833 diramalkan. Riwayat gangguan panik ini berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Jacob Mendes da Costa pada tahun 1833 sampai 1900. Gejala-gejala seperti serangan jantung yang ditemukan pada tentara prajurit Perang Saudara Amerika. Yang selanjutnya adalah gangguan ansietas menyeluruh, yaitu pengertian ansietas yaitu adalah gangguan psikologis abnormal yang menyentuh begitu banyak orang seperti kecemasan, suatu perasaan takut dan khawatir yang tidak menyenangkan. Individu yang menderita gangguan ansietas menyeluruh terus-menerus merasa cemas seringkali tentang hal-hal kecil sebagai besar yang terakit dan dari waktu ke waktu memiliki kekhawatiran. Nah, selanjutnya adalah gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif adalah gangguan yang disertai gejala obsesi atau kompulsi yang terjadi berulang kali yang dapat mengakibatkan suatu keadaan yang berat bagi orang yang mengalami dan merasakannya. Obsesi adalah ide, gagasan, perasaan yang terjadi berulang kali dan mengganggu serta menimbulkan penderitaan. Nah, selanjutnya adalah gangguan stres pasca trauma, yaitu gangguan stres akibat seseorang mengalami suatu peristiwa traumatik yang luar biasa dari luar kemampuan manusia secara umum, seperti akibat bencana alam, pemerkosaan, incest, korban tindakan kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, berada dalam tempat kebantaian, pemujaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf.